Pemirsa, 20 besar calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK dinyatakan lolos mengikuti seleksi ke tahap berikutnya dalam proses seleksi pemilihan calon pimpinan KPK dan juga Dewas KPK periode 2024-2029. Sejumlah sorotan dan juga catatan mewarnai proses seleksi, diantaranya terkait dengan tidak lolosnya pimpinan KPK Nurul Gufron dan juga mantan Menteri SDM Sudirman Said dalam proses seleksi ataupun tahap profile assessment, dan juga beberapa catatan-catatan terkait dengan proses seleksi. Lantas, mampukah proses seleksi ini benar-benar menemukan sosok pimpinan KPK yang bukan hanya mampu memperbaiki citra, namun juga benar-benar mewujudkan KPK yang benar-benar memberantas korupsi dari Indonesia. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial menanti pimpinan baru KPK. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar, terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni menunggu pimpinan baru KPK. Di mana panitia seleksi ini telah mengumumkan 20 besar nama calon pimpinan dan juga 20 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK untuk mengikuti seleksi berikutnya, di mana seleksi berikutnya ini adalah seleksi wawancara dan juga tes kesehatan jasmani dan juga rohani yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 September 2024 untuk calon pimpinan KPK dan 19 hingga 20 September 2024 untuk calon Dewas KPK. Ada beberapa catatan dan juga sorotan terkait dengan proses seleksi ataupun tepatnya pada seleksi profile assessment, di mana ada dua nama yang cukup disorot selama ini dinyatakan tidak lolos ke tahap berikutnya, yakni pimpinan KPK Nurul Gufron dan juga mantan Menteri SDM Sudirman Said dinyatakan tidak lolos. Sementara ada juga beberapa kritik dan juga catatan etik dari Dewas selama proses seleksi pimpinan KPK dan juga Dewas KPK, di mana pada saat dari catatan etik Dewas ini sebenarnya Dewas sudah memberikan catatan etik terkait dengan track record dari pimpinan KPK Nurul Gufron pada saat Nurul Gufron saat itu dinyatakan lolos ke babak ataupun ke tahap 40 besar. Namun akhirnya memang saat ini Nurul Gufron tidak dinyatakan lolos ke babak 20 besar ataupun ke tahap 20 besar. Selain dari Dewas, ini juga ada catatan ataupun kritik dari ICW, di mana yang mengkritik terkait dengan lolosnya Johanis Tanak dan juga Pahala Nainggolan, yang dimana menurut catatan dari ICW ini bahwa kedua sosok ini dilaporkan pernah terlibat dugaan pelanggaran etik selama masa jabatannya, sehingga proses seleksi kali ini seharusnya mengutamakan integritas calon. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan proses seleksi calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK periode 2024-2029 bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Bang Edi Faisal. Selamat pagi, Bang. Pagi. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Bang Edi, kali ini kita membahas tema terkait dengan menanti pemimpin baru KPK. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan tema ini, saya ingin bertanya terkait dengan alasan redaksi memilih tema ini di akhir pekan ini, Bang. Ya, karena kami ini kan KPK sebagai lembaga super body dulu itu yang selama ini memang menjadi perhatian publik dan redaksi sangat tertarik itu, apalagi proses penyaringan ini kan banyak dinamika ada di dalam itu yang perlu kami sampaikan di catatan akhir pekannya Sinpo ID. Gitu. Bang Edi, kalau dari proses seleksi sampai saat ini tahap 20 besar ataupun kita sudah melalui tahap assessment yang kemarin yang saat ini sudah ada 20 nama baik calon pimpinan KPK maupun calon Dewas. Dari proses seleksinya sendiri, dari catatan Sinpo ID melihatnya seperti apa? Kami melihat ada beberapa kontroversi ya, karena ada misalnya gini, ada mantan pimpinan KPK yang tidak lolos, gitu ya. Memang itu sudah memiliki catatan dari Dewan Pengawas sebelumnya terkait sejumlah kasus yang kami beritakan. Juga ada sebagian yang lolos, gitu kan, yang pada akhirnya menuai kritik juga dari lembaga anti korupsi, pegiat anti korupsi maksud saya itu yang kemudian menjadi catatan juga gitu. Nah, inilah yang semua itu sebagai proses untuk
membentuk sebuah lembaga yang benar-benar punya peran ke depan untuk memberantas korupsi, itu yang perlu dilakukan itu. Nah itu artinya ada partisipasi publik, ada proses seleksi dan lain sebagainya, itu yang tentunya akan menjadi catatan dan masyarakat ini semua menonton loh, masyarakat ini semua memantau dan harapannya sih lembaga ini tidak sampai luntur peran dan orang-orangnya yang nanti menempati posisi itu gitu. Bang Edi, meneruskan dari apa yang disampaikan tadi, ada satu nama wakil ketua KPK Nurul Gufron yang dinyatakan tidak lolos ke tahap selanjutnya atau tahap 20 besar ini. Namun memang pada saat di tahap 40 besar waktu itu sempat ada catatan dari Dewas terkait dengan track record dari Nurul Gufron ini. Kalau kemudian Nurul Gufron dinyatakan tidak lolos, catatan Sinpo ID seperti apa? Dia pernah beberapa kasus ya. Pertama, harta kekayaan dulu pernah sekali diungkit di salah satu tempat dia dulu mengajar di Kabupaten Jember. Kemudian kasus yang diadukan ke Dewan Pengawas terkait intervensi dia penempatan seorang PNS di sejumlah di satu daerah gitu. Dan itu kan terang dan terbuka ketika Dewas mencatat bahwa ini masuk pelanggaran etik. Dan itu sudah diingatkan oleh Dewas KPK sebelumnya bahwa yang bersangkutan punya catatan etik gitu. Meskipun tidak melampirkan ya dalam pemberitaan teman-teman itu, tidak melampirkan catatannya, tapi tidak menyerahkan ke pansel maksudnya, tapi pemberitaan publik dan semua sudah tahu gitu. Dan artinya ini masyarakat juga sudah tahu bahwa artinya jangan macam-macam terhadap lembaga ini gitu. Ketika punya citra negatif ya sudah habis gitu. Artinya dalam proses itu ada gitu. Itu sih salah satu contoh itu. Ini yang juga menarik adalah mantan Menteri SDM yang juga dinyatakan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Catatan Sinpo ID melihatnya, Mas? Nah, ini sedang digali sebenarnya apa yang terjadi, tapi setidaknya ini kan publik biar melihat. Ini ada mantan menteri yang punya rekam jejak sendiri gitu ya. Dia juga mantan calon kepala daerah di Jawa Tengah gitu. Yang dia jadi menteri juga di tengah jalan selesai gitu ya. Dan tidak lolos. Nah, ini sedang kami follow up dalam berita berikutnya karena ini kan waktu mepet ya. Jadi setidaknya dalam kalau di Sinpo ID itu kan editorialnya bongkar ya, kompartemen bongkar itu mengupas segala isu maupun yang terjadi saat ini gitu. Kalaupun ada ketertinggalan yang tadi si mantan menteri yang itu tidak lolos, apa yang sebenarnya terjadi biar nanti kita mengerahkan reporter lebih lanjut gitu. Artinya Sinpo ID akan mengikuti lebih jauh terkait dengan perkembangan dari proses seleksi calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK ini ya, Bang Edi ya. Bang Edi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda
bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan menunggu pimpinan KPK yang baru. Bang Edi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan proses seleksi calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK, di mana ini selain tadi Nurul Gufron yang dinyatakan tidak lolos, ini ada satu hal yang menjadi catatan, terutama dari kritik-kritik para penggiat anti korupsi dari ICW yang juga menyoroti lolosnya kolega dari Nurul Gufron, yaitu Johanis Tanak, yang juga dulunya merupakan pimpinan KPK yang lolos, meskipun memang ada catatan-catatan dari ICW yang menyebut ada catatan-catatan terkait dengan track record dari yang bersangkutan. Kalau dari catatan Sinpo ID sendiri? Ya, ini karena mengutip sejumlah pemberitaan sebelumnya ya, ada semacam kenapa ICW mengkritik masih lolosnya dua orang itu, karena memang sejumlah catatan sebelumnya ada konflik kepentingan juga, kasus konflik kepentingan dan penggunaan fasilitas kalau nggak salah oleh salah satu dari dua orang itu gitu. Artinya apa? Ini seharusnya menjadi catatan bagi tim sel untuk menyaring lebih ketat lagi gitu. Karena ini kan sudah 20 orang. Kemudian ada penyaringan lebih lanjut untuk nanti diserahkan ke DPR, kan seperti itu. Nah, ini yang terjadi, dan saya kira yang disampaikan oleh ICW itu bagian dari partisipasi publik, bagian dari pegiat korupsi yang menginginkan KPK lebih sempurna untuk memberantas persoalan korupsi di Indonesia ini gitu. Itu yang harus terjadi, yang keinginan publik seperti itu gitu. Artinya tim sel sudah punya tim untuk melakukan proses seleksi. Pada satu sisi masukan masyarakat juga penting untuk membenahi lebih lanjut gitu, termasuk menetapkan siapa sih orang-orang yang layak ini sebenarnya gitu. Itu yang seharusnya. Kalau melihat dari integritas, artinya yang jadi catatan dari masyarakat ataupun ICW dan juga penggerak-penggerak anti korupsi adalah bagaimana integritas dan juga track record dari mereka yang mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dan juga Dewas KPK. Hal yang perlu dilakukan oleh pansel, apakah memang untuk mengetahui track record ini salah satunya tadi dengan melihat partisipasi publik, atau ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan kalau dari catatan Sinpo ID? Ya, ada penelusuran ada penelusuran. Saya kira tim sel punya rekam jejak digital, tapi rekam jejak digital tentunya seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua KPK sebelumnya itu ya, jangan hanya sekedar data-data dasar aja gitu, tapi lebih mendalam, kan banyak itu. Atau mengirimkan secara fisik gitu, ngecek ke kolega, ke rekan kerja dan masa lalunya itu untuk memastikan saja bahwa ini akan lebih detail untuk menemukan bagaimana menentukan itu, jangan sampai salah menentukan, karena ini menyangkut integritas, menyangkut semangat anti korupsi, dan yang paling penting adalah kaitannya dengan kekuatan lain yang kadang bisa mengganggu misalnya. Ya, itu yang selama ini selain ngomong integritas juga konflik kepentingan antar hubungan lembaga gitu. Bisa partai politik, bisa industri dan lain-lain itu yang kadang akan mengganggu kerja-kerja KPK untuk memberantas persoalan akut di negara ini, yaitu korupsi. Kalau saat ini memang sudah semakin mengerucut, di mana 20 besar ini, 20 calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas ini akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu interview dan juga tes kesehatan jasmani maupun rohani.
Kalau dari catatan Sinpo ID, kriteria seperti apa yang memang saat ini dibutuhkan KPK untuk pimpinan yang baru ini? Mengingat kita tahu saat ini KPK tengah menjadi sorotan, terutama pimpinannya kemarin juga sempat ada masalah. Ya. Apa yang kriteria apa yang paling dibutuhkan oleh KPK untuk saat ini? Ya, pertama memang pimpinan yang punya integritas ya, punya kemauan integritas yang tinggi, tentunya kejujuran maupun pengalaman gitu ya. Selain itu juga komitmen untuk memberantas korupsi sama independen tentunya. Dia bebas intervensi dari siapapun, termasuk kekuasaan, karena KPK yang dihadirkan sejak tahun 2003 sampai sekarang itu perjalanannya sangat dinamik gitu. Artinya tentunya tim sel maupun masyarakat bangsa kita ini sendiri kan sudah bisa menilai bagaimana perjalanan KPK, kemudian dari kesalahan-kesalahan masa lalu, kelemahan-kelemahan proses menegakkan keadilan dan memberantas korupsi yang begitu keras itu, banyak hambatan tentunya. Kriterianya itu salah satunya, jujur, punya integritas, dan punya kemauan keras, serta independen. Dia tidak terintervensi oleh kepentingan apapun, kecuali memberantas korupsi itu sendiri. Gitu. Kembali ke proses seleksinya tadi Bang Edi terkait dengan tidak lolosnya dua orang yang cukup disorot, yaitu Nurul Gufron dan juga mantan Menteri ESDM ini, apakah ini juga menunjukkan bahwa Pansel sebenarnya sudah bebas dari kepentingan dan lain sebagainya, meskipun memang masih ada catatan-catatan terkait dengan dari ICW tadi, tapi kemarin sempat ada catatan dari Dewas dan saat ini Nurul Gufron sudah dinyatakan tidak lolos. Kalau Sinpo ID melihatnya seperti apa? Kami belum bisa menyimpulkan, karena di suatu saat nanti atau di kemudian hari ada temuan lagi, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena ini kan sedang proses dan Pansel sendiri juga menuai banyak kritis dari publik gitu, menuai kritikan. Bagaimana yang muncul di dalam tim Pansel itu selama ini juga ini dianggap kurang begitu mewakili maupun kurang begitu punya banyak wakil dari pemerintah gitu. Itu yang terjadi. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana kinerja Pansel, tapi di kemudian hari nanti kita hanya ingin membuktikan bagaimana sih hasil produk yang dilahirkan oleh Pansel ini terkait dengan pimpinan KPK. Gitu. Dari calon-calon yang dinyatakan lolos ini, Bang Edi, terkait dengan komposisinya ini kan kalau kita melihat ada dari latar belakang, ada yang dari kepolisian, dari pemerintahan, kemudian ada juga dari masyarakat. Kalau dari catatan Sinpo ID melihat komposisi ini seperti apa? Ya, latar belakang itu kan sebagian dari pengalaman ya. Tapi yang harapannya sih ketulusan dan keberanian untuk memberantas korupsi gitu. Karena korupsi di Indonesia adalah penyakit yang paling parah menurut kita. Dari indeks internasional Indonesia juga tertinggi angka korupsinya. Kemudian dampak itu yang luar biasa juga dirasakan oleh masyarakat maupun ekonomi kita. Yang saya lihat siapapun dan latar belakangnya apapun, dia harus punya kemauan dan punya sikap yang tegas. Dan berani tentunya untuk memberantas korupsi. Itu sih harapannya. Integritas itu tadi yang menjadi kunci ya. Baik, Bang Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini, yakni terkait dengan menanti pimpinan baru KPK. Bang Edi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan kalau Sinpo ID melihat bagaimana persaingan di antara 20 besar yang dinyatakan lolos untuk seleksi Capim dan juga calon Dewas ini, dari segi persaingannya seperti apa, dan juga tadi mungkin ada konflik-konflik kepentingan dan lain sebagainya. Kalau dari catatan Sinpo ID. Nah, ini kan pertama pernah rekam jejak ya, dan para calon yang kemudian harus benar-benar bersih gitu ya. Ini yang menjadi salah satu nilai poin. Misalnya sejumlah nama, latar belakang, dia pernah ngapain, dia pernah terlibat apa gitu. Bagaimana kinerja dia sebelumnya, latar belakang di tempat kerja sebelumnya, apakah dia dari kepolisian, dari masyarakat sipil, dari praktisi hukum gitu. Dan itu latar belakang itu dan rekam jejak itu menjadi salah satu penilaian yang sangat penting. Dan meskipun ini dipilih oleh Senayan, oleh DPR gitu ya, pada akhirnya tim sel nanti menentukan, kemudian silakan DPR memilih. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri gitu. Tantangannya tentu saja bukan saja pada calon gitu ya, tapi bagaimana kita mendorong wakil rakyat kita itu nanti yang akan menentukan tentunya. Benar-benar menentukan pilihannya sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tentunya. Tidak melihat itu tadi ada hubungan kepentingan maupun apapun gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan karena ini benar-benar harapannya sih sebagai lembaga super body. Seperti KPK ini kan keberadaannya sangat unik ya. Uniknya pertama ketika dia tegas, kemudian di banyak gangguan gitu. Dulu ada istilah cicak buaya, ketika harus berhadapan dengan institusi lain. Kemudian ada yang terbaru kemarin itu ya pimpinannya terlibat pemerasan, terlibat suap lain sebagainya itu kan, hingga masuk ke kepolisian di ranah hukum yang lain. Itu ini yang menjadi tantangan KPK, maka untuk menentukan pemilihan pimpinan baru ini ya tentunya ada kolaborasi yang baik tentunya antara tim sel yang menyeleksi dari beragam beragam latar belakang maupun beragam indikator yang ada itu, kemudian setelah diserahkan ke DPR, biar DPR nanti menentukan sesuai dengan tentunya tanpa kepentingan politik gitu, tapi kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat yang merindukan tentang pemberantasan korupsi ini gitu. Harapannya seperti itu sih. Bang Edi, setelah ini kan akan ada seleksi wawancara untuk melihat tadi bagaimana latar belakang ataupun integritas untuk melihat dari panitia seleksi ini akan melihat bagaimana integritas keberanian dari para calon ini. Seberapa penting proses interview ini untuk melihat ataupun menguji para calon ini? Ya sangat penting ya, karena ini kan ketemu langsung ya. Ketemu langsung untuk menguji secara apa yang disampaikan tentang visi misinya, kemudian menilai. Kalau lihat sini sih perlu psikolog sih menurut saya untuk menentukan bahwa apa yang disampaikan ini benar-benar keseriusan atau hanya sekedar menyampaikan visi misi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi termasuk nanti pertanyaan-pertanyaan tim sel itu kayaknya banyak sekali, termasuk masa lalu dia, kasus yang pernah
hadapi lain sebagainya itu bagian dari untuk menguji dan menilai apakah dia itu menyampaikan dengan benar atau sekedar basa-basi gitu ya. Termasuk menentukan ini keseriusan dia untuk memberantas korupsi secara nasional maupun komitmen dia tentunya ya, untuk memberantas korupsi ini. Itu yang penting banget yang tim sel untuk menentukan siapa nanti yang masuk ke tahapan selanjutnya yang kemudian nanti dipilih Senayan gitu. Ini juga satu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan usia minimal calon pimpinan KPK yang diajukan oleh Novel Baswedan dan juga dan kawan-kawannya. Kalau dari catatan Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ini ya itu hanya MK ya, tapi Novel dan kawan-kawan tentunya kan punya pengalaman di KPK lama, dia penyidik senior dan lain sebagainya ya. Nah, ketika MK memang secara hukum dia menolak, berarti ini kan sebagai produk hukum lagi gitu. Harapannya sih ini tidak mengganggu upaya memberantas korupsi gitu. Apapun putusannya, produk yang dihasilkan nanti kalaupun tuntutannya Novel dan kawan-kawan tidak diterima oleh MK dengan alasan hukum yang lain gitu ya. Tapi harapannya sih ini kembali ke substansi bagaimana menghasilkan, kalau teman-teman redaksi itu menyebutkan manusia setengah nabi sih untuk bisa memberantas korupsi itu tadi gitu. Apapun dan bagaimanapun caranya dan harapannya itu tercapai gitu lewat proses yang ada ini gitu. Itu. Kalau kita melihat sebenarnya instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia ini selain KPK kan kita juga ada kejaksaan dan kepolisian. Peran vital dari KPK itu sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga tantangannya seperti apa sih Bang kalau dari catatan Sinpo ID? Karena kehadiran KPK ini kan kehadiran yang super ya di tengah penyakit korup itu semakin tinggi gitu. Nah, kenapa KPK itu dihadirkan? Karena ya memang lembaga-lembaga lain memang kewalahan menghadapi korupsi gitu. Bahasa halusnya kan seperti itu. Meskipun di tengah perjalanannya ya lembaga terkait itu juga terlibat korupsi kan seperti itu. Nah, peran pentingnya KPK itu makanya dibentuk super body sebagai kekuatan yang benar-benar memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya gitu. Di saat lembaga lain tidak dipercaya publik gitu. Nah, pentingnya KPK itu. Maka ini kenapa menjadi masuk ke dalam sorotan editor yang setiap akhir pekan itu karena publik menunggu banget gitu. Di tengah rasa keprihatinannya angka korupsi yang sangat tinggi, dampak ekonomi luar biasa, dengan beragam latar belakang masalah yang kemudian muncul dari korupsi itu kan banyak. Maka ini yang KPK tadi ketika ini memang sebagai lembaga super body untuk memberantas korupsi yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang super lagi gitu. Itu ya setengah nabi, setengah dewa itu tadi yang bisa untuk ya karena kepentingan bangsa dan kepentingan orang banyak gitu sih. Bang Edi, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita menutup Sinpo editorial edisi kali ini, mungkin ada closing statement dari Bang Edi terkait dengan tema kita yang kita bahas di pagi hari ini. Ya, jangan pernah berhenti untuk menemukan dan menegakkan keadilan, termasuk melawan ketidakadilan dan korupsi itu ya. Itu jangan pernah berhenti karena ini bagian dari menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia yang saat ini memang belum sepenuhnya menikmati sebagai warga negara gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Edi sudah hadir di Sinpo editorial dan juga membahas tema kita, menyapa pemirsa Sinpo TV. Dan juga terima kasih pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasanya kita tahu seleksi calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK yang baru ini merupakan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk melihat KPK, peran dan juga kiprah KPK yang benar-benar dinantikan selama ini untuk bisa benar-benar memberantas korupsi dari Indonesia sebagaimana marwah ataupun tujuan utama dari KPK ketika dibentuk dulu. Semoga
ini nanti pada seleksi pimpinan KPK 2024 hingga 2029 ini bisa benar-benar menemukan pemimpin KPK yang mampu mewujudkan cita-cita untuk benar-benar memberantas korupsi dari Indonesia. Saya Arif Fai, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.